Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Daily Maulana. Nah, untuk kalian yang hobi kura-kura, terutama kura-kura air, di video kali ini saya akan berikan beberapa tips ya, tips ala-ala saya. Nah, jadi gini teman-teman, pertama kita bakalan bahas setting akuariumnya dulu ya. Jadi dari saya pribadi, akuariumnya itu nggak harus nggak harus bagus-bagus amat kalau untuk saya ya. Yang penting kura-kuranya aman, nyaman, terus akuariumnya juga nggak kotor, nggak bisa nggak bikin penyakit lah untuk kura-kuranya. Nah, untuk setting akuariumnya di sini saya biasa aja ya teman-teman. Jadi mungkin di video sebelumnya saya udah jelasin sedikit. Kali ini saya akan lebih mendalam ya, atau lebih detail lagi. Cuman waktu itu bedanya saya pakai lampu biasa, ini saya pakai lampu ya tetap lampu biasa juga, tapi ini lampu yang biasa dipakai di untuk ternak ayam, biasa untuk ayam-ayam yang baru menetas di inkubator, pakai lampu gini untuk hangat. Jadi ini bukan lampu UVA UVB ya. Jadi ini lumayan bisa hangat, bisa ngangetin kura-kuranya walaupun tidak ada asupan UVA UVB. Nah, untuk dapat UVA UVB itu saya lebih mengandalkan sinar matahari. Jadi dalam seminggu itu untuk jemur kura-kura saya biasanya 2 sampai 3 kali. Jadi untuk lampunya itu saya tidak pakai yang UVA UVB. Nah, kalau teman-teman pakai lampu UVA UVB juga lebih bagus. Tapi untuk menurut saya pribadi dan beberapa penghobi, lampu UVA UVB itu dia cuma membantu. Jadi kalau misalnya dapat asupan UVA UVB juga, itu nggak terlalu banyak seperti sinar matahari ya. Jadi kalau teman-teman ada waktu, lebih bagus dijemur di sinar matahari. Nah, jemurnya itu di bawah jam 10 pagi lebih bagus. Jadi di bawah jam 10 pagi ya, biar tidak terlalu terik. Dan jemurnya juga jangan kelamaan. Jemurnya itu cukup 15 sampai 20 menit gitu ya. Lalu kenapa ini biasanya lampunya saya ganti-ganti. Kalau untuk lampu yang ini, yang warna kuning ini, yang biasa untuk inkubator, itu saya pakai kalau udaranya lagi dingin. Jadi kemarin itu sampai tadi malam itu hujan seharian, jadi udaranya itu jadi dingin banget, airnya juga jadi ikutan dingin. Jadi saya ganti lampu ini biar menghangatkan. Nah, kalau mereka ngebasking itu di ini saya pakai batu gini juga kering gitu, lebih cepat kering. Dan kalau misalnya kura-kuranya ke atas batu ini, dia bisa rasa lebih hangat kalau pakai lampu yang ini. Kalau di video sebelumnya saya pakai lampu yang biasa, lampu Philips ya, yang putih itu, biar untuk enak aja kalau kita lihat mereka di akuarium itu berenang-berenang sambil biasa saya kasih makan juga di dalam sini. Nah, setelah itu untuk mereka ngebasking saya cuman kasih batu kali biasa ya, kayak gini guys. Nah, ini teman-teman, batu kali. Lalu ada saya pakai ini batok kelapa, tempurung kelapa, batok kelapa ya kalian sebutnya. Nah, sorry guys kalau ada terminologi atau istilah yang beda, soalnya saya tinggalnya di Papua, mungkin agak beda dengan kalian, tapi ya masih satu negara ya, masih Indonesia kok, tidak terlalu beda. Jadi ini saya pakai batok kelapa. Ini mereka bisa ngebasking di atas ini, atau bisa kayak ngegantung gitu, ngambang. Biasanya kan kura-kura juga suka nongkrong. Jadi biasanya mereka suka nongkrong, suka
setengah badan di atas air, setengah badan di bawah, direndam di air. Nah, batok kelapa ini juga bisa untuk hiding cave-nya mereka. Jadi kalau misalnya mereka mau berdiam diri, mau nggak diganggu, itu mereka bisa sembunyi di dalamnya gitu. Nah, kemudian saya juga pakai ini daun ketapang kering. Jadi daun ketapang kering ini kalau untuk yang hobi kura-kura, hobi ikan hias, cupang, ikan predator pasti udah tahu kalau daun ketapang kering ini bagus banget untuk kebersihan air. Nah, jadi saya juga pakai untuk kura-kura biar airnya itu bebas bakteri. Nah, bebas bakteri artinya kura-kura tidak mudah terserang penyakit dan tidak mudah juga terserang jamur atau flu atau pneumonia gitu teman-teman. Jadi ini pakai daun ketapang kering. Kalau menurut beberapa penghobi daunnya ini bagusnya itu yang kering sekali. Jadi garing gitu. Belum, biasa kan daun ketapang ada yang udah jatuh dari pohon tapi masih warna kemerahan ya, warna merah gitu. Nah, itu katanya kurang bagus gitu. Pakainya yang udah kering garing, jatuh dari pohon itu teman-teman bisa kumpulin kalau memang bisa dapet. Bagus banget ini direndam di dalam air. Jadi kalau di sini di akuarium saya ini bisa dipakai untuk kura-kura kecil yang sembunyi ya. Ini ada daput nova, itu dia lagi sembunyi. Bagus juga untuk kebersihan airnya, jadi kura-kura kita itu sehat, tidak mudah terserang penyakit dan jamur gitu teman-teman. Ini ada si damer, baby damer lagi diam di sudut nih. Nah, lalu yang terakhir ini untuk ekstra ya guys, ini cuman ekstra aja. Boleh dipakai boleh tidak, tapi saran saya lebih bagus kalau dipakai. Jadi ini saya pakai filter hanging yang ya lumayan ekonomis, harganya terjangkau. Kalau untuk di saya di Papua sini ya harganya agak naik, tapi kalau di Pulau Jawa dan sekitarnya mungkin ini pokoknya masih terjangkau sekali lah. Ini kayaknya yang paling murah hanging filter ini itu guys. Jadi pakai ini udah cukup, udah bisa memfilter airnya biar lebih bersih, ditambah daun ketapang kering lebih bersih lagi, kura-kuranya lebih sehat gitu guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi singkatnya tentang setting akuariumnya saya gitu. Jadi ini karena hari ini di luar itu ada matahari, nggak mendung, nggak hujan juga, jadi kita bakalan jemur kura-kuranya sekalian kasih makan guys. Jadi ini belum saya kasih makan ya dari pagi tuh, udah lapar pada cari makan. Tapi sebelumnya saya ganti dulu ya ini teman-teman lampunya biar mereka nggak terlalu panasan. Nah, ini teman-teman udah diganti ya. Jadi sekarang kita jemur dulu. Jadi di sini ada kura-kura kesayangan saya, si Cili. Jadi ini dia damer. Lalu tadi ada daput nova lagi sembunyi kayaknya di sini. Nah, itu dia lagi sembunyi. Lalu ada damer juga. Ini damer yang baby. Lalu ada daput Brandehorsti di kolam lainnya ya guys. Nah, daput Brandehorstinya dari sini lagi sembunyi di bawah ketapang. Nah, itu dia. Lagi sembunyi. Tapi dia juga belum makan. Ini airnya udah keruh ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya keruh gini, udah keruh, kotor gini, usahakan kalian ganti. Ini kayaknya ntar sore baru saya ganti. Oke teman-teman, jadi ini saya udah jemur kura-kuranya. Ini tadi udah lumayan lama.
mereka juga udah habisin makanannya, udah saya selesai sikat mereka. Jadi tadi belum sempat ngerekam untuk yang pas sikat sama kasih makannya ya. Mungkin nanti next video saya bakalan kasih tips cara sikat kura-kura kalian yang bener, yang aman, karena beda kalau misalnya ukurannya udah gede atau udah medium sama yang baby. Itu cara sikatnya harus benar-benar hati-hati untuk yang baby ya teman-teman. Jadi jangan kasar-kasar. Terus karena ini udah jam 10-an lewat sih sebenarnya, jadi ini udah agak trik. Jadi kita bakalan nggak jemurnya ini nggak lama-lama, cepet aja. Jadi beberapa tips untuk kalian kalau mau jemur, usahakan dikasih air dikit. Kalau misalnya kura-kura kalian tidak dikasih air pas jemur, itu mereka bisa dehidrasi, akhirnya ntar lemes lama-lama. Kalau misalnya mereka nggak tahan, itu bisa mati teman-teman. Nah, lalu untuk kura-kura kalian yang sakit, biasa ada yang pakai teknik dry dock ya, atau nggak dikasih air sama sekali. Nah, kalau menurut saya pribadi itu ada pengecualiannya teman-teman. Jadi untuk kura-kura saya ini kan semi akuatik ya, mungkin kalian punya juga yang kayak gini, damer, daput. Jadi ini mereka itu semi akuatik tapi beda seperti misalnya Brazil atau Ambon Batok. Jadi kalau misalnya untuk dada putih dan damer ini, mereka itu lebih dominan air. Jadi kalau misalnya persenannya, kalau menurut saya mereka 80% di air, 20% di darat. Jadi untuk setting akuariumnya seperti yang tadi ya teman-teman, itu airnya lebih banyak. Terus mereka ini adalah perenang yang handal. Jadi kalaupun akuarium kalian itu dikasih air sampai full atau setengahnya akuarium kalian juga nggak bakalan bahaya untuk mereka, karena mereka ini perenang yang handal. Mungkin pengecualiannya untuk yang baby baru netes, itu mereka baru belajar berenang, jadi usahakan daratnya itu agak banyak atau agak lebar gitu teman-teman. Jadi kalau mereka capek atau mereka kepayahan waktu berenang, mereka bisa langsung baskingan. Nah, kalau misalnya punya kalian itu kura-kura Brazil atau Ambon Batok atau jenis-jenis yang helmet turtle gitu, itu sebenarnya nggak terlalu dikasih air. Kalau mau kalian dry dock juga bisa, tapi saran aku kalau misalnya kalian punya yang seperti jenis damer, daput gini, itu dikasih air aja. Kalaupun kalian misalnya lagi perawatan, misalnya jamur atau kalian habis sikat kena mineral deposit, itu kalian jangan dry dock, kalian kasih aja air sedikit biar mereka itu bisa minum airnya, terus mereka tidak terlalu kering, jadi mereka tidak dehidrasi nantinya. Kalau misalnya itu di karapas atau di bagian leher, tangan, itu masih bisa guys. Nah, kecuali untuk kalau misalnya kena shell rot ya, shell rot itu di bagian plastronnya misalnya, itu kan kalau misalnya kalian lagi pengobatan atau treatment, misalnya nggak boleh kena air, nah itu dengan tanda kutip terpaksa kalian boleh dry dock untuk jenis yang damer, daput ini. Karena kura-kura Ambon saya kemarin udah laku, ada yang beli, yang beli juga masih kenalan, jadi saya kasih aja gitu. Jadi di sini saya belum bisa kasih contoh kalau untuk yang kura-kura dominan darat. Kalau untuk kura Ambon Batok itu dia dominan darat, jadi dia lebih suka ngebasking daripada di dalam air. Tapi tidak selamanya seperti itu juga, kadang mereka terlihat ngerendam seharian atau beberapa hari di dalam air, tergantung kondisi juga, cuaca, lalu karakter kura-kuranya juga. Itu walaupun sejenis, tapi tiap kura-kura itu punya karakter yang beda-beda teman-teman. Jadi
kalian kalau pelihara, kalian pasti bisa lebih tahu lah karakternya seperti apa. Dan kalau misalnya kura-kura kalian itu kura-kura Brazil itu kan katanya lebih ini ya, lebih banyak, lebih tersebar luas di pasaran, harganya juga lebih murah. Nah, kalau untuk kura-kura Brazil menurut aku dia itu semi akuatik biasa, jadi dia 50%, 50-50 lah. 50% air, 50% darat, jadi kadang dia di air, kadang dia di darat, suka-suka dia gitu. Kalau misalnya yang damar daput ini mereka lebih suka di air, tidur di air, ngerendam terus di air. Nah, tapi sesekali mereka juga ke darat untuk hangatin tubuh mereka gitu. Jadi walaupun mereka berenang handal, jangan lupa dikasih daratan atau baskingan. Mungkin nanti di video-video selanjutnya saya rencananya mau pesen nih ambon batok indukan atau indukan yang lainnya, kura lainnya, yang jelas masih kura air. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita unboxing bareng gitu. Nanti saya buatkan videonya, lalu kita review bareng, karena sekarang belum ada contoh untuk kura-kura jenis lain yang semi akuatik yang lain dominan darat seperti ambon batok, atau yang semi akuatik biasa seperti kura-kura Brazil. Saya belum punya contohnya sekarang, jadi untuk sementara saya bisa kasih tipsnya untuk yang daput dan damer ini dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian mau request, bisa langsung di komen aja. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini sementara sampai di situ dulu. Jadi itu tips-tips ala-ala saya, tips pribadi untuk saya. Sebenarnya masih banyak tips yang lainnya, terus kalian bisa juga ngedapatin tips dari penghobi yang lainnya. Jadi setiap penghobi itu punya tips mereka masing-masing, punya trik sendiri-sendiri gitu guys. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like dan share kalau misalnya kalian dapat informasi banyak. Untuk teman-teman kalian juga bisa dapat informasi lagi, jangan lupa share, kasih like kalau kalian suka, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Nah, saya kasih masuk kura-kuranya dulu, ada pengganggu kucing saya.